Sontak Nia bangun, dia coba buka pintu. Wah, nggak bisa dibuka pintunya. Teriak-teriak lah, "Mah, Pa!" Terus dia balik badan nih, dan lu mau tau apa yang dia lihat? Wah, shock bro. Nia langsung, "Ma, Pa!" Lu pernah denger cerita tentang sebuah rumah angker nggak? Bukan bro. Bukan rumah yang lampunya kedap-kedip atau lu denger suara langkah kaki dari entah di mana. Tapi rumah ini lebih ekstrim. Rumah yang setiap sudut ruangannya itu ditanam buhul bro, buat tumbal. Dan di sini yang menjadi tumbalnya adalah seorang anak kecil yang bernama Nia. Dia tinggal di Bandung, keluarganya hidup enak, dapat rumah sama mobil dari bos bapaknya. Tapi ternyata bosnya ini nggak bersih bro, dia pakai penglaris. Dan lu tahu juga nggak kalau ternyata bosnya ini ngasih rumah, ngasih mobil segala macem, ternyata semua kebaikan itu harus dibayar mahal sama keluarganya Nia. Karena semenjak saat itu rumahnya Nia itu berasa bukan lagi kayak rumah tinggal, tapi jadi rumah joinan antara iblis itu sama keluarganya Nia. Dan cerita yang mau kita bawain ini dimulai ketika Nia disuruh nelpon ke rumah sama bapaknya tuh dari toko berlian. Ketika si Nia telepon ke rumah, awalnya nggak ada yang ngangkat nih. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali ada yang ngangkat. Dan yang ngangkat itu bukan suara yang dia kenal. Kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to House Horror. Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor yang mungkin aja bakal terjadi sama kalian sebelum terjadi sama gue. Kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Oke, jadi ceritanya gini. Ini adalah sebuah kejadian yang udah lama banget ya, sekitar 20 tahun yang lalu lah. Tokohnya kita samarin aja ya. Jadi namanya itu Nia. Dia itu aslinya dari Bandung. Nah, Nia ini bisa dibilang lahir dari sebuah keluarga yang cukup berada. Bapaknya kerja di toko perhiasan dan dipercaya banget nih sama bosnya. Saking percayanya, sampai dikasih rumah sama mobil Jeep bro. Pokoknya goks lah kan, lu tahu sendiri lah Jeep itu harga berapa. Nah waktu itu Nia masih kecil dan dia sering ikut tuh ke toko perhiasan yang ada di salah satu mall gede lah di Bandung. Gua nggak bisa sebutin nih karena masih beroperasi sampai sekarang. Kadang ikut ke toko perhiasan gitu kan, bosan di toko, dia pergi tuh ke Game Master kayak Time Zone gitu-gitulah. Buat anak 9 bulan pasti paham lah main-main di Game Master kayak gitu kan. Ada yang main Time Crisis lah, ada yang main yang joget-joget tuh, yang nginjek-nginjek, gua nggak tahu, lupa namanya. Anyway, suatu hari pas hari Kamis, Nia lagi libur sekolah dan dia temenin papahnya nih di toko. Nggak tahu ada perasaan apa, tapi papahnya ini tiba-tiba bilang, "Dek, coba telepon ke rumah ya. Papa tadi kayaknya lupa bawa tas. Itu dijemur di dekat tangga." Ya namanya zaman segitu ya. Di bawah 2010 kali. Belum ada WhatsApp lah. Jadi masih pakai telepon kantor tuh, telepon kabel. Nia telepon lah ke rumah tuh kan. Tut, tut. Tapi nggak ada yang angkat. Dicoba sampai 3 kali, nihil. Mulai agak kesel nih kan. Terus dia bilang ke papahnya kan, "Pah, ini nggak diangkat-angkat." Papanya jawab, "Coba sekali lagi dek." Dan disinilah semuanya mulai berubah warga malam. Nia pencet nomornya lagi kan. Tut, 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 tut. Tut, nyambung lagi teleponnya dan kali ini ada yang ngangkat. Tapi nggak ada suara. Nia tanya dong, halo mah. Tapi tetap sunyi. Dia tutup, krek. Coba lagi dengan tut, tut. Kali ini diangkat
Dan ada yang jawab. Halo gelis. Suara cewek. Lembut di awal tapi ketawa melengking tuh kencang banget. Seketika itu juga, brak! Wah, Nia tutup teleponnya kan. Dia lari tuh ke papanya yang lagi makan. Mukanya udah pucet tuh kan, napas udah ngos-ngosan. Dia cerita lah. Dan lu tahu apa reaksi papanya? Papanya langsung berhenti makan, prang! Mukanya langsung pucet, kelihatan shock. Dan dia langsung buru-buru tuh, telepon lagi ke rumah. Dan pas papanya nelpon ini, tut, nggak ada yang ngangkat. Nggak pakai banyak ngomong, mereka langsung pulang lah tuh. Nah, di jalan si papa jadi aneh nih bro. Cuma dia menunjukkan muka pucat banget, keringetan. Pokoknya nggak ada basa-basi, nggak ada tanya-tanya tuh. Singkat cerita, sampai rumah, ternyata rumah itu kosong. Nenek sama pamannya Nia itu lagi pergi ke gereja. Katanya ada kegiatan. Mamanya juga nggak ada. Pergilah nih ke tetangga, nanya kan. Ternyata tetangga bilang mamanya ini lagi arisan. Oh ya udah, pulang lagi nih ke rumah. Sampai rumah lagi, Nia langsung makan tuh. Kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya. Terus gak lama, si mamah pulang nih. Dan langsung papahnya ajakin ngobrol tuh. Kayak ngobrol yang serius. Abis itu, nggak tahu apa yang udah diobrolin, mereka langsung nelpon gereja. Minta tolong, suruh nenek sama pamannya cepet-cepet pulang. Bawa pendeta sekalian. Udah feeling ada yang nggak beres nih kan. Kalau kalian udah notice sampai sini, Nia sekeluarga ini non-muslim ya. Ya, Nia sih masih santai gitu ya. Masih makan, sampai nonton TV, ketiduran. Tapi waktu dia bangun, wih itu ruang tamu udah rame. Banyak orang duduk, lagi ngobrol, tapi kayak tegang gitu. Rupanya mereka ini lagi doa bareng. Minta rumah itu didoain. Kenapa? Ternyata, usut punya usut, sebelum rumah itu dibeli sekitar tahun 1997, katanya udah ada penunggu di situ. Tepatnya deket pohon mangga, deket sawah. Nah, makhluk ini nggak mau pergi. Dan karena papa sama mamahnya Nia rada peka gitu sama hal-hal seperti ini, mereka ngajak makhluk ini buat kompromi. Katanya sih ya, asal setiap 6 bulan sekali Rabu malam itu dikasih sajen, kelapa sama kepala ayam, makhluk itu nggak bakal ganggu. Tapi sekarang, wah mereka malah diceramain habis-habisan nih sama pendeta gara-gara cerita soal itu. Itu sama aja menyembah, Pak. Kita nggak boleh kasih begituan lagi. Akhirnya diputusin lah, besok akan ada kebaktian di rumah itu. Dan pendeta bakal datangin temennya yang lebih kuat gitu ya, mungkin ilmunya lebih tinggi lah. Yang biasa ngusir-ngusir kuasa gelap atau hal-hal mistis kayak gitu. Tapi belum juga sampai besok, malam itu juga kejadian. Jam dinding bunyi tuh. Tang, 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 tang. Ternyata udah jam 10 malam. Tepat jam 10. Nggak lama setelah bunyi jam itu, listrik mati. Gelap gulita. Terus, prang! Itu suara kaca pecah kencang banget. Langsung pada panik tuh semua kan. Ada yang langsung ke depan. Coba buat nyalain saklar listrik itu. Tapi nggak nyala-nyala. Pokoknya bener-bener mati total. Dan anehnya, yang mati itu cuma rumah itu aja. Tetangga-tetangga pada nyala. Mungkin kalian mikir, nih kayaknya nggak bayar token ini atau belum bayar listrik gitu kan. Tapi enggak bro. Bener-bener udah bayar, listrik juga nggak ada masalah, kok tahu-tahu mati. Si papa, si paman, sama pendeta langsung ngecek ke belakang tuh sambil bawa lilin. Dan lo tahu apa yang mereka temuin? Jadi suara prang tadi itu berasal dari satu kaca. Dan ini kaca lumayan tebel bro. Kacanya tebel, pecah. Padahal itu kaca nggak ada retak, nggak mungkin bisa pecah sembarangan. Kayak ada yang ngelempar batu kali ini yang gede itu pakai tenaga sekuat si Samson tuh bro. Buah! Tapi nggak ada batu. Sementara itu, Nia lagi di ruang tengah nih, duduk di pangkuan neneknya. Mau turun dari pangkuan beliau tapi nggak bisa. Karena tiba-tiba tangan neneknya ini kayak nahan kuat banget. Dan dari belakang telinganya Nia, dia ngedenger suara lembut banget. Tapi kedengeran kayak dingin gitu, kayak serem banget. Ini dalam bahasa Sunda ya, tapi gue artiin aja ke bahasa Indonesia. Udah, di sini aja. Temenin ya, cantik. Nggak tahu apa yang terjadi sama si nenek. Ini nenek ngelus-ngelus rambutnya Nia tuh sambil
ketawa-ketawa. Di sini Nia mau berdiri, tapi nggak tahu kenapa badannya tuh tiba-tiba kaku, nggak bisa gerak. Dia teriak-teriak tuh, nangis-nangis, tapi tetap nggak bisa bangun. Seketika semua orang langsung masuk tuh ke ruang tengah. Papa, si mama, pendeta itu langsung pada lari, sementara si nenek masih kayak kerasukan gitu, masih megangin si Nia. Dan bukannya sadar, malah makin menjadi-jadi bro. Itu makin ketawa-ketawa, melengking. Dan waktu mama mau ngambil si Nia ini, nah si nenek ini marah bro. Dia teriak, Jangan diambil. Ini punya saya. Siapa suruh kalian gak ngasih ke saya? si papa coba buat nyadarin emaknya nih kan, ya kan? Mah, sadar. Tapi si nenek malah terus-terusan ketawa tuh sambil marah-marah. Dia terus ngoceh-ngoceh yang suaranya itu makin lama bukan kayak suaranya si nenek yang mereka kenal, tapi bener-bener berubah. Kalian sendiri yang melanggar. Saya lapar. Mau saya panggil teman-teman saya supaya nggak sepi di sini? Ngapain kamu bawa orang beginian segala? Ngomong begitu sambil nunjuk-nunjuk ke pendeta. Nah di situ si pendeta yang merasa kayak dihina gitu, ditunjuk-tunjuk setan gitu kan, langsung berdiri. Mereka baca doa lah gitu kan, kenceng-kenceng sambil ngedeketin si nenek. Ditarik tangannya si nenek itu kan, keluar sambil baca doa. Cuma doa dalam ya kepercayaan mereka gitu kan. Si nenek ini langsung jerit-jerit, tapi kadang ketawa, kadang ngejek. Kamu sudah saya tandai. Lihat saja nanti. Wah itu matanya melotot sambil nunjuk-nunjuk si pendeta. Proses pengusiran itu lumayan lama sampai akhirnya listrik nyala. Dan ketika listrik nyala, ini udah kayak di film bro. Listrik nyala, terus si nenek pingsan. Malam itu pendeta dan staf dari gereja itu nggak berani pulang. Mereka mutusin buat nginep. Karena mereka mikirnya gini, kalau ditinggal ini keluarga nanti kenapa-napa gitu kan. Dan ternyata bener aja ini belum selesai warga malam. Mereka semua nginep di rumahnya Nia tuh. Pendeta, staf gereja, semuanya jaga semalaman. Mereka cuma doa aja tuh, doa. Sementara itu Nia tidur bareng sama papa dan mamanya tuh di kamar tamu. Kamar yang paling deket ke ruang tamu. Nah di ruang tamu, pendeta sama staf gereja itu sengaja nggak tidur. Mereka ini mau jaga semalaman, mau doa aja. Pagi harinya, Nia bangun. Tapi pas dia bangun, itu tangan dia udah lebam semua. Udah biru. Dia terus pindah nih, tidur di lantai atas sambil dikompres. Semua keluarga ada di bawah tuh, masih terus doa, nunggu pendeta lain datang. Pintu kamar Nia sengaja dibuka tuh, nggak dikunci. Nah udah tuh Nia tiduran sambil dikompres gitu kan. Nah nggak lama Nia pengen ke kamar mandi nih kan, pengen kencing. Tapi pas dia ngeliat ke pintu, kok ada bayangan. Nia pikir itu mamanya lewat. Ya panggil lah kan, mah mau ke air gitu kan, mau ke toilet. Nggak ada jawaban. Nia panggil lagi lebih kenceng, mah. Tiba-tiba kayak ada suara langkah kaki bro. Dak. Masuk ke kamar. Tapi yang jadi masalah nggak ada orangnya. Nia mulai deg-degan di situ kan. Dia diam aja tuh, ngitung dalam hati. 1, 2, 3. Blah! Bener aja, itu pintu ketutup sendiri. Sontak Nia bangun, dia coba buka pintu. Wah nggak bisa dibuka pintunya. Teriak-teriak lah, mah, pah. Dia gedor-gedor itu pintu, dia diubek-ubek itu handle pintu, tetap nggak bisa dibuka. Terus dia balik badan nih, dan lu mau tahu apa yang dia lihat? Itu di atas lemari pakaian ada perempuan duduk, cantik, tapi kepalanya begini bro, putus. Dan perempuan ini bilang, Jangan takut cantik. Ini mama. wah shock bro. Nia langsung, apa? Coba buka lagi tapi tetap gak bisa. Gak lama karena ngedenger si Nia teriak-teriak begini, orang yang di bawah pada naik ke atas tuh. Nia, sambil manggil-manggilin. Mereka panggil-panggil dari luar, mereka coba mereka dobrak-dobrak pintu, tapi tetap nggak bisa dibuka. Habis itu si papa terus coba buat nyari kunci cadangan gitu kan, yang biasa ditaruh di atas kotak P3K. Kuncinya nggak ada bro. Akhirnya si papa ambil linggis nih. Sementara si paman dia bawa tangga nih mau masuk lewat jendela. Nah pas
dia coba buka, si paman coba buka itu jendela dari luar, gak bisa dibuka juga itu jendela. Dan sementara di dalam kamar itu cuma ada Nia sama si cewek itu. Yang sekarang si cewek ini nangis sambil ketawa. Pelan-pelan dia turun dari atas lemari, ngedeketin Nia. Wah, Nia makin teriak, "Ma!" Di situ pamannya udah coba brak mecahin itu jendela, sementara si papa coba buat dobrak paksa itu pintu. Sementara pendeta di bawah teriak-teriak tuh, Nia, tenang, jangan takut gitu ya. Pokoknya disuruh baca-baca doa menurut kepercayaan mereka lah gitu kan. Tapi dia boro-boro baca doa gitu, dia udah kaku bro, udah kayak gimana sih rasanya, lo tau nggak? Mematung, nggak bisa gerak badannya, nggak bisa ngapa-ngapain karena itu cewek sekarang udah deket banget di depan dia. Nia duduk tuh di lantai, dia merem, dia peluk dengkulnya, dia hitung dalam hati 1, 2, 3. Dia buka mata. Pas buka mata itu, buyar semua. Perempuan yang tadi itu sekarang udah tepat di depan mukanya dia. Dia duduk juga, nyodorin kepalanya begini sambil senyum. Itu muka, serem banget bro. Darah di mana-mana pokoknya. Nia cuma bisa nangis. Dan si perempuan setan ini ngomong, "Aku cuma mampir. Kata tuanku, hari ini ada sesuatu." Kenapa kepalamu bisa? Emang gak sakit? Coba kamu pasang lagi ke tempatnya. "Aku mau pulang, tapi gak tahu harus kemana." Aku takut. Kamu gak boleh di sini. Kamu pulang ke rumahmu. Kamu mau kudoain gak supaya sakitnya sembuh? Biasalah, ini waktu itu Nia kan masih kecil, jadi dia omongannya kayak begitu. Nah, di keluarga Nia juga biasanya kalau ada orang sakit itu didoain gitu ya, supaya cepat sembuh. Tapi cewek itu malah bilang, "Jangan, panas. Aku cuma mantau." Nia ngomong pelan-pelan gitu ya, sambil kayak berbisik, "Tuhan tolong usir dia," gitu kan. Dan yang terjadi adalah mati lampu. Terus cewek itu ketawa dan dia ngomong sekarang pakai bahasa Sunda. "Dibilang jangan takut ke aku. Aku mama kamu." Asli, tiba-tiba balik ke bahasa Sunda. Nia ya udah, dia cuma bisa nangis aja tuh sampai akhirnya jendela itu pecah. Mamanya terus masuk, langsung dipeluk tuh si Nia. Dia ngeliat ke sekitaran, dia bukain pintu dan anehnya pintunya itu kayak ya udah tinggal buka aja tuh, kebuka kayak biasa. Dan sosok yang tadi itu nggak tahu kemana. Si papa langsung bawa Nia turun tuh ke bawah. Pendeta, orang gereja masuk ke kamar. Dan di dalam kamar itu mereka ngeliat ada tetesan jejak darah dari atas lemari sampai ke pintu. Mereka lap tuh, terus mereka bersihin, mereka bacain doa menurut mereka. Setelah selesai, mereka tanya ke Nia, "Nia, kamu tadi lihat apa aja? Dia ngomong apa?" Ya udah, Nia ceritain semuanya tuh kan, sedetail-detailnya. Gak lama kemudian, pendeta yang satu lagi akhirnya datang. Listrik masih mati di situ, tapi untungnya rumah Nia lumayan terang gitu ya. Banyak jendela. Dan masih pagi juga. Cuma nggak tahu kenapa sunyi gitu loh. Yang biasanya ada suara dari akuarium atau suara gemericik dari kolam, sekarang tuh hening. Nah, si pendeta yang baru datang ini masuk dan dia salam ke Nia. "Halo, saya Om Ben. Salam kenal." Nia cuma ngangguk di situ dan para pendeta itu ngobrol-ngobrol dulu. Terus mereka lihat-lihat lah keadaan rumah itu yang bisa dibilang lumayan berantakan. Habis lihat-lihat di lantai bawah, mereka naik nih ke atas. Nia, si papa, si mama, sama si nenek cuma diem aja tuh di ruang tamu. Pamannya, para staf gereja, sama 2 pendeta itu naik ke atas. Mulai nyari, mulai ngecek nih. Jadi ternyata warga malam, si Om Ben ini bukan pendeta biasa. Dia cukup paham gitu ya soal ilmu hitam. Karena dulunya dia pernah jadi bagian dari gereja setan. Gua gak sebut nama asli ya, takut kenapa-napa gitu. Jadi ya si Om Ben ini ngerti. Dia ngeliatin aja tuh dari bawah kan. Ngeliatin pergerakan orang-orang itu. Dan ketika Om Ben masuk ke kamarnya Nia, dia keluar lagi nih sambil kayak geleng-geleng.
Nggak tahu tuh apa yang dia lihat. Masuk kamar mandi, keluar lagi, geleng-geleng lagi. Terus dia berhenti di dekat pot yang ada di dekat jendela menuju ke ruang buku. Dari atas, Om Ben nanya nih ke papahnya, Nia gitu kan. Om, ini tanaman dari siapa? Papanya jawab aja, ini dari bos saya. Nah, pas si papa ini mau berdiri, mau nyamperin, si Om Ben ini bilang, nggak usah ke atas Om, duduk aja. Ya udah si papa terus duduk lagi. Nggak tahu apa yang si Om Ben lihat dari tanaman itu, tapi beliau itu kayak paham sesuatu kayak, oh ngangguk-ngangguk gitu. Terus dia nunduk di depan tanaman itu dan nyuruh satu orang bawa tanaman ini ke bawah, taruh di dekat taman yang ada ayunannya. Habis itu Om Ben lanjut keliling di atas. Mondar mandir kayak nyari sesuatu. Matanya ngeliatin tuh ke setiap sudut. Sampai akhirnya dia minta izin buat masuk ke kamar. Kamar di sebelah kiri kamarnya Nia. Kamar kosong gitu. Sebenarnya itu buat adiknya Nia nanti, cuma itu dibiarin kosong dulu dan ada lemari di kamar itu. Om Ben masuk ke kamar itu, keluar-keluar, ngangguk-ngangguk lagi. Dan di kamar itu Om Ben ini nemuin kertas kecil, dilipat dua, dibalut, disolasi gitulah, diikat pakai tali. Nah, Om Ben nanya ke papahnya Nia. Ini sebelumnya ada yang pernah kesini? Nggak ada sih, seingat saya. Vera pernah kesini, waktu nggak ada orang. Kapan? Waktu papa ke Surabaya. Itu sekitar sebulan yang lalu. Jadi ceritanya gini. Dulu anak bos si papa namanya Vera pernah main ke rumah itu. Waktu itu rumah kosong, si papa lagi keluar kota, Nia sering ditinggal sendiri. Kadang ya dia bawa temen lah buat belajar dan buat sekedar nemenin dia. Nah waktu itu Vera nih bilang mau main ke situ, mau ngerjain tugas bareng. Ya udah tuh mereka belajar di kamar, terus Nia ke dapur nih, katanya mau ambil susu. Balik-balik, Nia ngeliat si Vera keluar dari kamar adiknya. Ya dia tanya dong, kamu ngapain Ver? Si Vera gelagapan di situ. Dia bilang kan, ini kamar siapa ya kok kosong? Ya Nia bilang aja, ya ini nanti buat adekku, tapi nunggu lahiran dulu. Vera cuma, oh ya ngangguk-ngangguk aja terus dia balik ke kamarnya Nia. Nah setelah ngerjain tugas, pulang nih kayak biasa. Nggak ada kecurigaan apa-apa gitu ya. Nia ceritain itu ke si papa, dan si papa cuma diem aja tuh. Terus Om Ben dan yang lain turun ke bawah, menuju taman belakang yang ada ayunan. Dan tiba-tiba si Om Ben ini ngomong ke si papa. Pak, Nia itu adalah target. Kan? Jadi si Om Ben ini jelasin lebih lanjut kalau Nia ini mau dijadiin tumbal warga malam. Sama bosnya si papa yang ada di toko berlian itu. Om Ben nggak tahu jelas namanya siapa, atau mungkin nggak mau ngasih tahu ya, entahlah. Tapi yang Om Ben tahu pasti, toko perhiasan itu pakai penglaris. Dan tiap tahun, iblisnya itu selalu minta anak kecil. Dan kali ini Nia yang jadi target. Di taman, Om Ben nemuin tanaman yang ada di dekat ayunan. Tanaman yang ditanam sama Nia sendiri gitu ya, langsung dicabut tuh sama si Om Ben. Om Ben bilang, Nia, kalau ada yang nyuruh kamu ngelakuin hal aneh-aneh, jangan mau. Lanjut lagi, Om Ben pergi ke kolam ikan. Nyari deket-deket batu tuh. Dan lo tahu, dia nemuin kain putih. Dibungkus, nggak tahu isinya apa. Mungkin kayak semacam buhul kali ya. Nah, semua benda-benda itu dikumpulin, itu banyak ternyata bro. Dan berbagai macam bentuk. Akhirnya dikumpulin semua sama Om Ben, didoain sama dia terus dibakar. Habis itu semua ruangan dicek lagi satu persatu dan Om Ben bilang, Pak, saya nginep seharian di sini, boleh? Saya minta satu kamar di atas. Tepatnya, kamar yang diminta sama Om Ben ini, kamar adiknya Nia. Si papa cuma ngangguk aja tuh kan, bilang, oke, boleh Om. Habis itu Om Ben doain keluarganya Nia, terus mereka makan bareng. Habis itu si papa sama yang lain nganterin staf gereja buat pulang tuh. Balik-balik ke rumah itu sekitar jam 7 malam. Mereka bersih-bersih itu sementara Om Ben ngedoain pintunya satu persatu. Dari gerbang, pintu depan, pintu belakang, pokoknya semua pintu. Dia juga ngoles air tuh ke tangan. Kayak bikin tanda salib gitu lah. Habis selesai makan malam, Om Ben bilang, saya mau doa malam sama Om Dito. Jangan ada yang keluar kamar sampai jam 4 pagi. Saya usahakan semua clear sampai jam segitu. Kalau ada yang ngetok-ngetok, kaca berisik,
Nggak usah ditanggapi. Jangan ada yang keluar kamar. Saya mau ikut, Om. Dengan senang hati. Semoga Bapak nggak pingsan ya. Nah lo, pingsan kenapa nih kan? Nggak tahu nih apa yang bakal dilihat nanti. Mereka semua terus masuk ke kamar masing-masing. Dan sekitar jam 9 malam Nia tidur. Tapi nggak lama dia kebangun. Karena ada suara manggil. Nia, Nia. Dia nyalain lampu kan cetek. Nggak lama ada yang ngetok-ngetok pintu. Nia, Nia, buka pintunya. Nia jalan tuh ke pintu, mau buka gitu kan, tapi terkunci. Dan Nia baru inget juga kalau Om Ben bilang jangan buka pintu. Nah untungnya pintu itu dikunci, kalau enggak, nggak tahu apa yang terjadi. Nia balik lagi tidur tuh, tapi rumah itu kok jadi berisik. Ada suara langkah kaki, ada yang ngetok-ngetok kaca, ada barang jatuh, ada suara boom, dentuman, dan pada akhirnya mati listrik. Pokoknya itu bisa dibilang the real malam paling chaos, bro. Untungnya Om Ben sebelumnya nyaranin buat pasang lilin di setiap kamar. Kalau nggak mungkin itu bakal gelap gulita. Nia doa aja tuh kan, minta supaya aman lah. Sampai akhirnya dia ketiduran dan di tidur ini dia mimpi. Dia ketemu sama temennya tuh, Vera. Cuma di mimpi ini Vera itu nangis-nangis ketakutan. Di situ Vera ngomong, gara-gara kamu. Di situ Vera kayak terikat. Ini yang nggak inget jelas, tapi pokoknya Vera ini nangis terus dan bilang gara-gara kamu, gara-gara kamu. Akhirnya Nia kebangun tuh. Dan pas lihat jam ternyata udah jam 5 kurang. Dan listrik udah nyala lagi. Nia teriak tuh dari balik pintu kan, dari dalam kamar. Udah boleh keluar belum? Nggak ada jawaban. Ya udah dia siapin buku kan, masukin tas, ambil baju dari lemari. Karena lama nggak ada kabar apa-apa dari luar nih, teriak lagi dia lah. Tok tok tok, mau mandi nih, mau sekolah. Masih belum ada jawaban juga. Sampai jam 5:30 kurang tuh ditungguin sama dia. Sampai akhirnya pintu itu dibuka, ceklek, kret. Ternyata itu Om Ben. Nia lihat ke samping ke kamar adiknya. Pintunya kebuka, tapi kosong, nggak ada siapa-siapa. Nggak tahu apa yang udah terjadi di dalam situ. Nah terus Om Ben bilang kalau yang lainnya itu lagi di taman belakang, di dekat ayunan. Nia terus mandi itu siap-siap, abis itu dia sarapan bareng sama keluarganya. Om Ben ngelirik nih ke arah Nia nih, sambil senyum. Untung saya kunci kamar kamu. Ada yang mau ajak main ya? Iya, lupa baru bangun tidur. Ada yang manggil terus ngetok-ngetok. Nah, bener kan firasat saya? Udah aman kok sekarang. Gak ada yang ganggu lagi. Semua sudah bersih. Saya sama Om Dito pulang hari ini. Kalau ada apa-apa, hubungi saya lagi ya. Saya takut firasat saya benar. Ya udah, akhirnya hari itu Nia pergi sekolah kayak biasa. Tapi yang aneh, Vera nggak masuk. Terus nggak lama ada kabar nih, Vera meninggal dunia. Katanya sih serangan jantung. Papa Nia juga baru tahu ketika bosnya ngabarin Vera ini meninggal. Ya udah, singkat cerita keluarganya Nia datang nih ke rumah duka dan bener aja Vera meninggal tuh dan udah ditaruh di peti. Yang aneh adalah kondisi jenazahnya. Kulitnya itu pucat, terus ada lebam-lebam di sekitar mukanya. Setelah semua itu, beberapa bulan kemudian, akhirnya adiknya Nia lahir. Dan di rumah itu mereka jadi tinggal berempat. Dan beberapa tahun ke depan itu nggak pernah ada kejadian aneh-aneh lagi, bener-bener tenang. Papahnya udah keluar dari toko perhiasan itu. Dan sekarang dia buka toko kelontong kecil lah di ruko. Nggak jauh dari komplek perumahannya dia kan. Nah, warung toko kelontongnya itu bisa dibilang laris manis. Pamannya tinggal di ruko itu, sekalian bantu-bantuin lah. Nah, sebelahnya itu tukang bakso, seberangnya itu masjid. Ruko ini deket jalan, tapi bukan jalan raya. Suatu hari, papa sama pamannya ini lagi ngobrol di warung. Terus dia ngeliat ada nenek-nenek nih, biasa dipanggil sama mereka nih Emak Ina. Nah, Emak Ina ini adalah nenek yang biasa belanja di toko kelontong itulah. Nah, hari itu ada yang aneh nih sama Emak Ina. Pas sampai di depan toko kelontong atau warung itu, si Emak Ina ini cuma berdiri aja ngeliatin begini. Sambil mukanya tuh kayak orang yang bingung. Si papa yang ngeliat itu manggil dong, pakai bahasa Sunda nih ya.
Tapi gue artiin aja lah. Nek, mau beli apa, Nek? Tapi emak Ina ini nggak ngerespon. Cuma diem aja sambil kayak kebingungan lah. Nggak lama pergi. Dan anehnya hari itu warung sepi banget. Nggak ada pembeli. Dan orang yang berhenti di depan warung kelakuannya sama kayak emak Ina. Ngeliatin kebingungan terus balik badan cabut. Nggak nyapa, nggak masuk. Padahal si papa sama si paman udah panggil-panggilin tuh, tapi mereka kayak nggak denger. Nah yang biasanya warung tutup jam 10 malam gara-gara itu, warung jadi tutup lebih cepet tuh jam 5 sore. Nah singkat cerita sampai rumah nih, si papa langsung duduk di sofa. Narik nafas gitu terus dia ngomong. Ada yang usil lagi nih ya. Bantu doa ya. Biasanya doa anak kecil suka didengar. Nia ngangguk tuh. Jadi setelah itu si papa punya rencana lagi nih. Ya kalau warung sepi, oke lah. Dia mau bikin bisnis ikan mas sama ikan nila di rumah. Nah kolam ikan hiasnya itu mau dirubah. Udah besoknya si papa order ikan, banyak banget tuh ikan-ikan datang. Kolam atas, kolam bawah. Dan kolam bawah itu yang lumayan dalam, ditaruh ikan lumayan banyak tuh. Seminggu kemudian, karena si papa sibuk banget ngurusin ikan, dia jadinya nggak ke warung tuh. Jadi si paman aja tuh yang ngurusin warung. Nah, sore itu, Nia nggak tahu kenapa pengen banget es krim nih, lagi BM banget nih sama es krim. Si papa ya udah ngambil es krim di toko kelontong aja, diajak lah nih ke toko kelontong. Sekalian bawain makanan buat si paman gitu kan. Sampai di warung, mereka langsung disambut sama si paman, dan si paman ini tiba-tiba langsung cerita yang aneh bro. Jadi pamannya Nia ini cerita kalau dia lagi-lagi ngelihat si emak Ina nggak jauh dari warung, terus disamperin lah sama dia. Ditanyain, "Mak, kemarin kenapa pulang lagi?" Terus yang aneh adalah si emak jawab kayak gini warga malam. "Kok kemarin warungnya nggak buka ya?" Emak tuh bingung, soalnya kan ini warung tiap hari buka. Kok kemarin tumben tutup? Si pamannya bingung lah, tutup dari mana? Orang kemarin buka kok. Si papa juga ada di situ, duduk di depan. Tapi emang pas manggilin emak Ina, emak nggak jawab. Tapi yang aneh si emak ini tetap kekeh. Dia bilang lagi, "Enggak kok tutup." Soalnya emak balik lagi ke warung itu pengen beli sampo. Dan itu sebelum jam 5 sore ya, pengen beli sampo itulah. Tapi tetap nggak ada yang jualan. Nah si paman yang udah puyeng di situ, dia nanya kan, terus tutupnya itu kayak gimana? Apa jangan-jangan emak ngelindur apa gimana? Ya emak jawab aja ya tutup, kayak rolling door-nya udah rapet, lampunya nyala, kayak warung tutup aja, kayak udah selesai bukanya gitu loh. Dan emak yakin banget kalau dia nggak ngelindur waktu itu. Akhirnya si paman coba mikir lah kok bisa begitu, sampai akhirnya si papa datang tuh sama Nia, diceritain lah. Nah ngedengar ceritanya si paman itu, papa bilang kan, ini mah ada yang usil. Pokoknya kita banyak-banyak doa aja. Akhirnya si paman ngerti tuh. Oke. Ya udah, habis itu dia ngabarin kalau jam 8 malam dia mesti ke gereja nih. Jadi warung mesti ditinggal. Ya mau nggak mau akhirnya si papa sama Nia nungguin warung itu sampai waktunya tutup jam 10 malam. Habis maghrib, si paman pergi mandi. Nia di situ lagi makan ciki lah gitu kan. Ciki-ciki yang famous lah waktu itu. Sampai tiba-tiba lagi itu ada suara barang jatuh keras banget. Sontak dia naik ke atas kan, karena suaranya kedengeran deket tangga banget. Tapi pas dicek nggak ada apa-apa. Terus cek deket kasurnya paman, nggak ada juga. Tapi Nia ngerasain ada yang beda di situ. Hawanya kok jadi dingin banget. Nia terus turun lagi dan dia papasan nih sama pamannya di tangga yang baru kelar mandi. Di bawah aja, Ci. Ngapain ke atas? Itu ada suara barang jatuh. Tapi nggak ada apa-apa. Takutnya tikus. Bukan. Biarin aja. Emang suka jahil. Di sini si paman kelihatan cuek aja tuh. Lanjut dia naik ke atas. Hari itu warung bisa dibilang ramai banget. Dan baru tutup itu jam 11 malam. Habis nutup warung, pulanglah nih si papa sama Nia ke rumah. Mereka pulang jalan kaki karena nggak terlalu jauh. Si papa pegangin terus tuh tangannya Nia. Karena takut Nia ini suka lari-lari gitu kan. Namanya anak kecil, energetik itu takut jatuh lah. Sepanjang jalan sebenarnya aman. Cuma ya sepi aja. Sampai masuk komplek,
Nia lihat ke rumah kosong. Katanya itu tempat pernah terjadi penghilangan nyawa, bro. Dan arwahnya masih gentayangan. Ya itu menurut cerita aja gitu kan. Dan ketika Nia lihat-lihat, awalnya sih nggak ada apa-apa. Tapi pas ngeliat ke arah pohon pisang yang ada deket situ, itu ada yang duduk. Wah, Nia langsung, nunduk. Pah, ayo pah, jalan pah, lama banget sih. Sampai rumah, Nia langsung mandi, langsung makan. Abis itu karena besoknya Minggu, dia main Nintendo lah sama papahnya nih sampai malam. Pas lagi asik-asik main, tiba-tiba kring, telepon berdering. Itu telepon posisinya di ruang tamu. Nia tungguin sampai dering kelima tuh, tetap nggak ada yang ngangkat. Akhirnya Nia lari tuh kayak The Flash, diangkat teleponnya. Set. Ternyata itu telepon dari pamannya di warung. Yang ternyata si paman ini ngasih kabar kalau warung itu kemalingan. Wah, Nia langsung, iya bentar, Nia panggilin papa. Pah. Diceritain lah tuh kan. Si papa langsung ambil jaket, ambil kunci motor. Tapi Nia nggak ikut di situ. Dia bilang di telepon ke pamannya, si papa udah berangkat, udah tungguin aja. Nggak lama, Nia, mama sama adiknya mutusin buat nyusul ke warung. Dan sampai sana, si papa nunjuk ke bawah. Bilang, lihat tuh, ada yang mau ngerjain lagi. Ketahuan tuh sama si JJ. JJ ini pamannya Nia. Jadi di teras warung itu ada yang naburin dupa bubuk, bro. Gua aja baru tahu nih warga malam ada dupa bubuk. Si paman bilang, pantesan aku ada firasat. Kok kayak belum kunci gembok double gitu. Terus pas balik lagi, pas sampai pintu udah kebuka. Barang-barang diambil. Ini yang nabur dupa sempat kelihatan orangnya. Tapi pas dikejar, hilang. Habis itu Nia sama mamahnya sapuin lah tuh kan. Dupa bubuk itu. Terus dikasih air sama garam. Orang-orang pada ngumpul tuh gak lama. Nyuruh buat udah lapor polisi aja. Dan ada bapak-bapak yang bilang, Saya lihat kemarin malam ada mobil hitam di depan. Kirain mau pindahan. Orangnya bukan orang sini. Saya lihat satu orang ngerokok, pakai baju putih, celana pendek. Akhirnya oke lah kita laporin kejadian ini ke polisi kan. Tapi sampai di kepolisian, polisi yang waktu itu dimintanya tolong, bukannya nolongin langsung malah minta duit dulu. Akhirnya oke lah ini nggak works nih. Keluarga coba inisiatif bikin flyer atau selembaran. Tulisannya kembalikan koper, taruh di depan, nanti dapat imbalan. Karena itu koper yang dibawa maling itu isinya dokumen-dokumen penting. Ada ijazah, ada akte gitu dan lain-lain. Tapi sampai sekarang gak ada kabarnya. Habis dari kantor polisi, habis bikin selebaran segala macem, pulang lah nih. Sampai rumah, listrik mati, gelap itu rumah. Ikan udah megap-megap tuh, gak ada oksigen. Si papa langsung panik dong, wah bisnis gua nih. Takut ikan pada mati. Akhirnya si papa bikin kayak selang sambung, bikin oksigen manual gitu, gue gak paham lah. Pokoknya mencoba buat ngasih nafas ke ikan-ikan dia ini. Malam itu karena listrik gak nyala-nyala, mereka bermalam pakai lilin lagi. Dan besok paginya ikan-ikan udah pada sekarat tuh. Satu persatu mati. Terus ikan-ikan tuh dipisahin, dimasukin ke dalam baskom gede. Papa coba buat nolongin ikan-ikan dia itu, tapi sayangnya gak ketolong. Akhirnya semua ikan dia itu mati. Gak tersisa satupun. Wah, di situ si papa udah stres tuh, kayak capek, kayak ada aja cobaan gitu kan. Tapi mama bilang, Nggak apa-apa, ikannya bisa diolah, nanti dijual. Panggilin mama sama JJ biar bantuin. Kamu tidur aja. Nia masih inget waktu itu dia ngebantuin mamahnya ngebersihin ikan-ikan itu kan, dikeluarin jeroannya. Saking enak gitu deh, karena saking banyaknya. Mama termasuk si nenek pun ikut ngebantuin. Nah, nggak lama setelah ini si papa sakit, bro. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit buat dicek. Setelah dicek ternyata papa ini kena liver. Dan mau nggak mau ya harus dirawat. Sebelum dirawat, si papa sama mama ini sempat berantem. Sampai ngebuat si mama minggat dari situ. Ngebawa adiknya Nia yang masih kecil banget, dan Nia ditinggal berdua aja tuh. Nah, karena papa di rumah sakit, akhirnya tantenya Nia nemenin lah si Nia ini. Dan malam itu mereka tidur di ruang tamu dengan kondisi rumah yang bisa dibilang acak-acakan. Nggak terasa udah jam 11 malam. Jadi sofa di ruang tamu itu bentuknya letter L. Nah, Nia tidur di sisi kanan deket pintu. Tantenya tidur di sisi kiri deket TV. Mereka tidur tuh kan.
Tapi nggak lama Nia kebangun karena mau pipis. Tapi karena takut, dia minta temenin sama tantenya, dia bangunin. Terus mereka jalan ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba Nia ngedengar kok dapur itu berisik banget. Klontang, 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 krang, krong, kreng. Kayak ada yang lagi masak. Padahal cuma mereka berdua di rumah. Nah si tante di situ bilang, udah nggak usah dengerin. Ayo cepetan ke kamar mandi. Tante ngantuk, kayak udah biasa gitu loh. Ya udah Nia cepet-cepet selesaiin urusannya di kamar mandi. Abis itu dia tidur lagi di sofa. Tapi suara berisik itu gak berhenti warga malam. Sreng, sreng, sreng. Itu dapur berisik. Alhasil Nia gak bisa tidur lagi. Akhirnya dia ngumpet tuh di balik selimut kan. Dia pegangin tuh selimut. Dan itu suara berisik di dapur. Kagak kelar-kelar bro. Kayak lagi party tuh lagi pra, pra, pra. Tapi yang aneh adalah begitu azan subuh, suara itu hilang. Senyap. Besok paginya Nia siap-siap sekolah dan si tante bilang, ada yang party tuh kemarin di dapur. Kamu sarapan di kantin aja. Nanti malam kalau berisik lagi, kamu ke warung aja sama Om JJ. Ya udahlah kan Nia siap-siap mandi, si tante temenin tuh kemana-mana bro. Ke kamar mandi ditemenin. Stay tuh nunggu di depan. Karena Nia ini nggak ada yang jaga, ditambah dia lagi ketakutan. Saudara semua lagi pada sibuk. Ya udah pada akhirnya Nia dititip tuh ke tetangga. Dan kebetulan ya tetangganya ini satu sekolah, jadi udah kenal. Nia rencana stay di tetangganya itu yang 4 harian lah. Nah karena mau nginep di rumah tetangga itu, Nia nggak mau mesti prepare dulu kan. Mesti packing baju, buku. Nah karena si tante lagi nggak available buat dimintai tolong temenin, akhirnya si Nia minta tolong temenin temennya nih, namanya Nesa. Jalanlah mereka ke rumahnya Nia. Nah pas sampai di depan gerbang, langsung berasa hawanya tuh dingin. Gue gak tahu di Bandung emang dingin mulu, apa ada bagian-bagian tertentu yang dingin. Tapi lokasi rumahnya si Nia ini bukan di daerah Bandung yang dingin setahu gue. Lari tuh mereka masuk ke dalam rumah, buru-buru packing. Pokoknya itu rumah udah berasa kayak rumah hantu buat Nia. Tapi untungnya gak ada yang aneh. Dan mereka keluar lagi dari rumah itu dengan selamat. Singkat cerita, seminggu kemudian si papa akhirnya dibolehin tuh buat pulang dari rumah sakit. Dijemput sama si nenek, tante, paman. Waktu itu Nia nggak tahu soal itu. Dan pas lagi istirahat sekolah, si satpam manggil. Ada yang mau ketemu. Nah di sini Nia langsung bingung. Karena dia keinget sama pesan dari papahnya sebelum beliau dirawat di rumah sakit. Hati-hati kalau ketemu orang. Karena tahun itu lagi marak penculikan anak bro. Nia tanya ke satpam kan, siapa yang nyariin saya? Si satpam bilang, lihat aja sendiri tuh di mobil hitam. Nia makin deg-degan tuh. Seinget dia nggak punya mobil hitam. Nia samperin lah deket gerbang sekolah tuh. Dan ternyata itu si papa, tante, paman sama si nenek. Mungkin pakai mobil pamannya kali atau gimana gitu kan. Nah si papa di situ senyum, bilang nanti pulang langsung ke rumah aja. Barang-barang di rumah tetangga nanti diambilin. Ya udah Nia sempet ngobrol sebentar di situ, terus dia masuk lagi ke kelasnya karena bel masuk udah bunyi. Habis itu si papa sama yang lainnya pergi. Nia pulang dari sekolah itu sekitar jam 2 dan sampai rumah lagi itu dia ngerasa rumahnya itu udah nggak dingin lagi, tapi udah hangat. Karena udah ada lagi tuh papahnya, neneknya gitu ya. Nia terus samperin lah papahnya dan mereka ngobrol-ngobrol nih. Kamu ada yang ganggu nggak? Enggak, emang kenapa? Papa dong, ada yang gangguin. Hah? Siapa? Jadi si papa cerita, pas di rumah sakit itu setiap malam itu jendela suka ada yang ngetok-ngetok. Terus tiba-tiba jendelanya kebuka sendiri, masuk angin tuh kencang banget. Si papa coba buat manggil suster kan, dia pencet tombol itu buat manggil, tapi susternya nggak datang-datang. Akhirnya mau nggak mau dengan kondisi lagi lemes gitu ya, lagi sakit, si papa bangun, dia tutup jendelanya, dia kunci. Tapi pas mau duduk di kasur gini, grek, itu jendela kebuka lagi. Dan kebukanya tuh kayak brak. Si papa tutup lagi. Dek. Duduk lagi, kebuka lagi. Akhirnya si papa lanjut cerita. Keluar nih beliau kan, mau ngecek suster nih. Suster pada kemana gitu kan, dipanggil-panggilin gak datang. Pas dilihat keluar, itu gak ada satupun suster yang jaga. Akhirnya si papa jalan sendirian tuh di lorong rumah sakit bro. Lu bayangin malam-malam. Sampai akhirnya dia ditongolin nih sama sosok. Sosoknya ini hitam, gede, matanya merah. Terus di kepalanya tuh ada tanduk, tapi cuma setengah.
kayak tanduk patah gitu lah. Sosok ini berdiri di ujung lorong ngeliatin si papa. Ya si papa lari lah kan, masuk lagi ke dalam kamarnya. Besoknya si papa nanya ke suster, "Sus, kok nggak ada yang jaga shift sih semalam?" Si susternya bingung tuh. "Hah? Ada kok pak, ada yang jaga." Tapi si papa tetap kekeh, "Nggak ada. Udah beberapa hari tiap saya keluar, itu nggak ada yang jaga." Dan si susternya juga tetap kekeh, "Ada pak." Nah si papa bingung, susternya juga bingung. Nggak tahu nih mana yang bener. Gak lama si paman datang ke rumah sakit mau ngejenguk gitu kan. Sambil bawain bubur. Gak denger si papa cerita, bilang ya udah kita cek aja CCTV. Pas dilihat CCTV, Nggak kelihatan, Nak. Nggak kerekam, Pak. Iya, pintunya kebuka kan itu, tapi papa nggak ada. udah itu mah masuk dunia lain itu. Udah nanti aja ngegosipnya. Ci, kerjain PR sana. Nia keluar tuh. Tapi bukan yang ngerjain PR. Dia malah nonton TV bro. Terus ngobrol sama neneknya sama tantenya. Sampai jam 5 lebih barulah si Nia naik ke atas. Tapi di sini tiba-tiba si papa lari. Kayak ngejar sesuatu. Sambil teriak-teriak marah pakai bahasa Sunda. "Woi, manes ya, bla bla bla," gitu kan bahasa Indonesia itu. "Woi, lu pada jam segini udah nampakin diri aja. Ya lari lu." Dikejar setannya sekarang bro. Si papa lari ke kolam ikan. Yang lain pada bingung. Paman cepet-cepet ngejar dong, takutnya si papa ini jatuh ketelisut apa gimana gitu kan. Secara baru sembuh nih. Nah si papa marah-marah tuh deket kolam kan. Ngomong ke neneknya gitu. "Mah, lihat mah tuh. Itu setan. Baru juga jam segini udah nongol aja. Siapa sih yang ganggu keluarga saya?" Akhirnya si papa minta Nia buat temenin beliau tidur. Nenek, paman, doa terus sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 pagi lah di ruang tamu. Kata Nia, umat Kristen nyebutnya ini adalah saat teduh. Nah, gua gak tahu nih maksudnya apa. Dan ini dilakuin hampir setiap hari. Hampir sebulan. Dan selalu ada aja kejadian aneh. Karena takut membahayakan yang lain, akhirnya si papa minta yang lain buat pindah dulu dari rumah itu. Akhirnya menyisakan cuma Nia sama si papa aja tuh berdua di rumah itu. Rumah sepi lagi. Sedangkan gangguan makin menjadi-jadi. Kadang ada yang nyerupain si nenek, manggil Nia. Ada yang lari-lari di tangga. Ada yang lempar batu. Foto di dinding itu tiba-tiba muter sendiri. Tiba-tiba berubah posisi. Makanan tiba-tiba basi. Nggak sampai situ bro. Ada bau bangkai tikus, ada jejak kaki kecil di dekat tangga, dan masih banyak kejadian aneh lainnya. Nah waktu itu, si Nia belum nyuci seragam nih. Ya akhirnya Nia nyuci sendiri lah tuh pakai mesin cuci. Tapi ada beberapa yang harus Nia cuci pakai tangan karena kotor banget gitu, nggak mau ngotorin baju-baju yang lain gitu kan. Ya udah Nia cuci kayak biasa. Nah waktu itu Nia lagi sendirian di rumah, papanya belum pulang. Pas baru selesai nyuci, mau ngejemur gitu kan. Tiba-tiba ada yang manggil. "Ci." Nia nengok dong. Gak ada siapa-siapa. FYI, for your information, si Nia ini biasa dipanggil Cici sama teman-temannya. Dan sama keluarganya juga. Nia nyari tuh sampai keluar. Gak ada siapa-siapa. Ya udah dia masuk lagi lah, kirain temennya nih jahil. Gak lama ada yang manggil lagi. "Ci, main yuk." Nia jawab, "Bentar lagi nyuci, masuk aja." Nia tunggu gak ada yang masuk. Nia terus nyusul ke depan lagi, gak ada siapa-siapa. Dia kira nih temennya nih si Tika sama Sera gitu kan. Dia panggil, "Ti, Ser, pada di mana sih?" Dan suara itu muncul lagi. "Ci." Tapi tetap gak ada siapa-siapa. Karena kesel gitu kan. Tapi Nia masih positive thinking nih. Ini temennya bukan setan. Dia masuk lagi ke rumah. Dia buru-buru lah tuh masukin baju ke mesin pengering. Habis itu dia lanjut jemur baju. Dijemur di tempat yang dulu ada ayunan, ingat kan? Nah baru jemur satu baju, ada yang manggil dari atas. Ci, aku di atas." Nengok Nia gitu. Gak ada siapa-siapa. Tapi Nia jawab, "Atas mana sih di rumahmu?" Dijawab lagi sama sosok itu kan. "Iya, ayo main yuk Ci." Ya udah Nia jawab sambil ngejemur kan. "Iya, tak lagi aku sana." Yang di luar dugaan warga malam. Suara yang manggil-manggil ini yang tadinya nyantai gitu ya, sekarang teriak. Ci, aku di atas." Si Nia makin kesel bro. Dijawab sama dia,
Ya udah sini, bantuin jemur biar cepet kelar. Masih sambil ngejemur tuh ya kan. Gak lama kemudian, dua temennya ini datang, si Tika sama Sera pakai motor sambil bawa kertas printan. Datang, mereka bilang, "Wih, sibuk nih." Nia, wih, kaget. "Kalian habis dari mana?" Jawab, "Dari fotokopian yang habis ngeprint." Yang bener ah, dari kapan? Terus tadi yang manggil-manggil siapa? Manggil-manggil apa sih? Aku sama Sera sejam di fotokopian, soalnya penuh. Wah, Nia marah bro. Dia langsung masuk ke dalam rumah, dia teriak-teriak, "Woi, gak usah ganggu lu ya. Gak kenal gue sama lu. Hidup masing-masing. Awas lu masih ganggu." Jadi, nih anak udah gak takut lagi, tapi udah kayak yang di tahap kesel gitu loh. Gak lama temennya ikut masuk nih. Dan di situ mereka ngedengar suara ketawa. Terus pintu belakang, wah, dibanting kenceng banget tuh sampai, kaget tuh Nia bilang temennya, "Udah gak usah takut, kita lewat pintu depan." Pintu depan gak dikunci. Mereka keluar tuh kan, terus mereka diam di depan rumah. Gak lama, si Papa datang. Temennya Nia, si Tika yang udah ketakutan, dia bilang tuh ke si Papa, Om tadi ada yang ketawa-ketawa Om di dalam. Terus pintu nutup sendiri." Si Papa yang baru datang bingung lah. Ada apaan sih? Nia ceritain lah, tadi ada yang manggil-manggil. Pas Nia lagi jemur, dia kira Tika sama Sera. Tapi ternyata itu setan. Secara Tika sama Sera baru datang dari fotokopian. Akhirnya Nia masuk ke dalam rumah, dia marahin itu setan-setan. Terus dilanjut, pintu ngebanting. Sama ngedengar suara ketawa dari dalam rumah. Ngedengar itu si Papa responnya santai aja. "Oh gitu. Ya udah biarin aja. Tika sama Sera pulang aja dulu. Tapi jangan cerita ke siapa-siapa ya. Takutnya kalian sakit. Aman kok. Mereka nggak ngikut." Ya udah digituin, Tika sama Sera pulang. Setelah itu Nia sama papahnya masuk ke dalam. Nia tunjukin tuh lokasi kejadian tadi, terus pintu belakang yang kebanting tadi. Pas dicobain sama papahnya, wah, ini kebanting kenceng banget sampai itu pintu stuck bro. Untung gak lama ada Pak Satpam komplek nih lewat. Langsung dipanggilin sama si Papa. Minta bantu dobrak dari luar gitu loh. Papa dari dalam narik gagang pintu, si Satpam dobrak dari luar gitu kan. Untungnya bisa tuh. Brak! Pintunya kebuka. Di sini, ya lakinya sih si Satpam gak banyak nanya gitu. Dia kira ini problem biasa gitu, pintu stuck atau apa. Habis itu lanjut dia patroli lagi. Beres benerin pintu, si Papa masak tuh buat makan malam. Pas makan, Papa bilang, "Nia, kayaknya kita harus panggil lagi Om Ben. Kamu di rumah tante dulu ya, nggak apa-apa?" Nggak mau ah, jauh. Di sini aja Pak, nggak apa-apa. "Nanti kalau udah beres, kamu kesini lagi. Nggak lama kok, paling sehari." Nggak mau. "Ya udah, habis ini Papa mau telepon Om Ben. Nanti jam 12 Papa mau doa. Kalau mau ikut ke bawah aja. Tapi nggak usah lah, takut kamu ngantuk. Besok kan sekolah." Nia sambil makan ngangguk-ngangguk aja tuh kan. Nah singkat cerita jam 12 malam nih. Nia belum tidur. Dia lagi pakai headset, colokin ke HP, lagi dengerin radio. Ya namanya volumenya waktu itu nggak terlalu kenceng ya. Jadi Nia masih bisa dengerin apa yang terjadi di luar. Nah pas lagi dengerin radio itu tiba-tiba di atap tuh burak. Wow. Ada suara kucing lagi lari-lari, berisik banget. Saking berisiknya, nggak normal. Nia takut ini atap jebol. Dan suara itu terus-terusan ada. 5 menit sekali, burak. Ganggu banget kan? Akhirnya Nia gedein lagi tuh volume HP-nya supaya dia nggak denger. Sampai nggak lama dia ketiduran nih. Sampai pagi dia tidur dan pas dia bangun, dia langsung turun ke bawah nyetel TV. Nonton, kalau kalian tahu, Chalk Zone bro. Si Rudy Tabuti, tahu nggak? Pokoknya gitulah. Nah si Papa belum bangun. Ya udah Nia nonton aja tuh kan. Nggak lama dari dapur ada yang ngomong, "Ci, sarapan dulu." Yang Nia denger, oh ini suara papahnya nih. Mungkin udah bangun, udah masak gitu. Ya udahlah, tapi si Nia bilang, "Nanti Pah, lanjut nonton." Dia tek. Tiba-tiba si Papa turun dari atas. "Nia, kenapa belum mandi? Mandi dulu, nanti Papa bikin sarapan." Hah?
Tadi kan papa udah bikin. Hah? Papa baru bangun loh. Serius? Nia langsung cek ke dapur tuh. Nggak ada siapa-siapa, bro. Si papa yang udah sangat terbiasa dengan hal ini, dia bilang, udah biarin aja lah. Besok juga hilang tuh setan, kita panggil Om Ben ke sini. Habis itu Nia cepet-cepet mandi, sarapan, dan pas di meja makan, papa bilang, Kemarin papa doa, terus jatuh ini dari atap. Tapi atap gak ada yang bolong. Nih lihat. Jadi papanya itu ngasih unjuk. Ada satu benda, batu gitu, dililit ular hitam. Jadi kayak batu dililit ular hitam modelnya gitu, bukan dililit ular beneran, ukiran. Batu dililit ular hitam. Terus si papa nunjukin lagi satu benda lain. Kain gitu, kayak ngebungkus sesuatu, cuma nggak tahu nih apa yang dibungkus. Nah, dua benda ini jatuh dari atap, padahal itu atap nggak bolong. Aneh kan? Besoknya, pas Nia sekolah, si papa nganterin benda itu ke Om Dito. Ingat kan Om Dito, pendeta yang satu lagi tuh. Habis nganterin benda itu, si papa dikasih sebotol air yang katanya udah didoain. Katanya itu air suci umat Katolik. Ya, Nia nggak terlalu paham sebenarnya, karena dia itu Protestan. Di sini setiap maghrib atau malam, mereka disuruh nyipratin air itu ke berbagai sudut supaya nggak ada gangguan lagi. Tapi si papa belum puas. Dia cerita nih ke temennya dan bawa temennya itu ke rumah. Jadi temennya ini katanya mengerti juga soal hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, si temennya ini nyaranin hal yang lain lagi nih buat papanya Nia. Di dekat dapur, tempat Nia biasa nyuci, itu digantung padi seikat, bro. Katanya buat nangkal makhluk-makhluk itu. Di berbagai pintu ditempelin cermin tuh di atasnya. Di pagar ditaruh, mainan kepiting warna merah tuh. Katanya, kata temennya si papa ini semuanya buat nangkal. Tapi udah ditaruh cermin, dipasangin kepiting, sama aja tuh. Masih ada gangguan-gangguan, gak ada perubahan sama sekali. Sampai akhirnya Om Ben nelpon ke rumah. Ngabarin baru bisa ke situ 2 hari lagi. Karena masih ada pelayanan dulu. Ya udah, sebenarnya Nia sama papanya ya gak apa-apa gitu loh. Kan masih bisa nunggu cuma 2 hari ini. Tapi sebelum nutup telepon, si Om Ben ini sempat berpesan kayak percaya sama Tuhan. Pokoknya serahin aja lah semua ke Tuhan gitu dan bla bla bla. Gak usah pasang yang aneh-aneh. Pikir Nia, wih, kok Om Ben bisa tahu kalau mereka masang yang aneh-aneh nih. Sakti juga nih. Ya udah, karena pesan dari Om Ben itu, Nia sama papahnya lepasin lagi tuh. Cermin, kepiting, lepasin semua. Dan lanjut nyipratin air yang dikasih sama Om Dito itu. 2 hari kemudian yang aneh Om Ben gak datang-datang. Tungguin tuh di gereja. Tempat si Om Ben biasa ngajar gitu kan. Kok Om Ben gak muncul-muncul juga. Akhirnya diteleponlah ke istrinya. Dan istrinya bilang, Om Ben meninggal. Nah, di sini Nia nggak tahu apa emang udah umurnya apa gimana gitu ya. Om Ben ini meninggal karena kecelakaan, bro. Semuanya shock berat di situ. Karena ini kok tiba-tiba banget. Akhirnya pendeta yang satu lagi, Om Dito, mau ambil 2 benda itu yang si papa taruh di laci. Tapi pas si papa cek lacinya mau ngambil benda itu, hilang itu 2 benda. Padahal laci itu dikunci dan kunci itu diselipin di cover Alkitab, tapi hilang, bro. Besok paginya Nia sama papanya berangkat tuh ke rumah duka Om Ben. Di situ keluarganya Nia benar-benar berduka lah. Dan si papa sempat nyalain dirinya sendiri, dia ngerasa kalau dia penyebabnya nih. Tapi untungnya keluarganya Om Ben paham dan tetap berdoa buat mereka lah. Nggak ada yang sakit hati atau gimana. Tetap si papa ngerasa bersalah gitu dan dia mutusin buat nanggung biaya sekolah anaknya Om Ben. Dan juga kehidupan keluarga yang ditinggalkan gitu sebagai terima kasih lah atas bantuan. Setelah Om Ben meninggal dan 2 benda misterius itu hilang, keadaan rumah itu jadi berubah total. Pokoknya udah bener-bener pulih, nggak ada drama-drama lagi. Oh ya, by the way, sebelum Om Ben meninggal, beliau itu sempat nulis di buku. Tulisan itu berlian, akhirnya sampai di sini. Dan ada beberapa tulisan kayak jual rumah, mobil, pokoknya yang ada sangkut pautnya sama bosnya si papa dulu yang toko berlian itu. Nah, di sini papa sempat kepikiran sama bosnya di toko berlian itu. Tapi ya udahlah, dia cuekin aja, toh ini juga udah selesai. Nah, besoknya rekan kerja si papa di toko berlian itu bilang kalau si bos
meninggal dunia bro. Di jalan. Kemarin malam. Tepat di hari dimana Om Ben meninggal. Di situ Nia agak gimana ya? Kayak berpikir keras gitu. Kok bisa pas begini waktunya? Barengan. Apakah ini hanya sekedar kebetulan? Apa gimana? Sampai sekarang keluarganya Nia ini masih sering main ke keluarganya Om Ben. Baik itu kalau Natal atau libur lebaran. Mobil dan rumah yang dulu dikasih sama bosnya si papa itu udah dijual-jualin semua. Ditambah juga rumah itu sebenarnya jauh kemana-mana gitu. Dan ya udah dijual aja. Dan mereka pindah ke tempat yang lebih baik. Dan sampai sekarang mereka udah gak dapet gangguan-gangguan kayak dulu lagi. Terus menurut Om Dito, dia yakin kalau bosnya si papa itu dulu dendam karena anaknya meninggal, si Vera itu. Padahal harusnya Nia nih yang meninggal karena dia kan targetnya. Makanya si bos itu makin banyak kirim sesuatu, kirim gangguan ke rumahnya Nia. Semuanya dibikin susah tuh, mulai dari hubungan si papa sama istrinya yang berantem tuh kan sampai istrinya minggat. Terus keuangan dibikin susah, Nia di sekolah juga dibikin susah. Adiknya dibikin sakit, dan gangguan-gangguan banyak lainnya. Bos berlian itu emang semakin kaya setelah ngasih tumbal anak kecil, tapi ada resikonya. Sampai nyawanya dia itu terancam. Dan itulah kisah dari perspektif keluarganya Nia, Om Dito, dan Nia sendiri. Semoga bisa diambil pelajaran nih warga malam. Kita nggak pernah tahu ya, apa yang sebenarnya dilihat Om Ben, terus apa yang sebenarnya ditulis di buku terakhirnya itu. Dan kenapa dia dan bos berlian itu meninggal di hari yang sama? Apa ini kebetulan kah? Atau memang sudah bagian dari perjanjian gelap yang nggak bisa kita lihat? Dan kalau dipikir sebenarnya siapa yang menang guys? Keluarganya Nia kah? Atau bos itu kah? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sekarang diam-diam nunggu giliran? Kalau lu jadi Nia, apa yang bakal lu lakuin? Pas lu tahu kalau lu itu target awal. Apakah lu masih mau tinggal di rumah itu? Atau lu lari tapi yang kenyataannya lu nggak benar-benar bisa kabur? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Karena kadang cerita kayak gini nggak butuh jawaban, cuma butuh keberanian kalian buat dengerin sampai habis. Buat kalian yang punya cerita horor kayak gini, yang mau gue bawain ceritanya di segmen House Horror ini, langsung aja kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Oke guys, terima kasih telah menonton cerita ini. Gua Joe si kepala desa. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.